Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar dasar mengenai bahasa Python. Apa itu Python? Jadi bahasa pemrograman Python itu adalah bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat misalnya website. Jadi dia berjalan di server side, artinya dia diletakkan di server, kemudian nanti hasilnya bisa dilihat di browser di client. Kemudian selain itu juga bisa membuat aplikasi komputer apa saja gitu ya. Kenapa Python? Yang pertama, kenapa kita harus kita menggunakan bahasa pemrograman Python? Karena bahasa pemrograman Python itu multi platform, jadi dia bisa berjalan di hampir semua platform gitu ya, di semua komputer, semua jenis komputer, misalnya di Windows, di macOS, di Linux dan lain sebagainya. Kemudian juga Python itu memiliki sintaks yang sederhana sehingga mudah dipelajari dan memiliki library yang banyak begitu ya. Yang ketiga adalah terinterpretasi atau interpreter system gitu. Jadi si Python ini bisa dibuat langsung, bisa dilihat hasilnya gitu ya tanpa perlu proses kompilasi misalnya. Sehingga kalau untuk membuat prototipe itu menjadi lebih cepat. Yang keempat, dia mendukung metode pemrograman prosedural, terstruktur misalnya gitu. Kemudian juga Python mendukung pemrograman berorientasi objek, dan Python juga mendukung pemrograman fungsional. Nah, ini pembuat Python adalah seorang programmer Belanda bernama Guido van Rossum tahun 1990, dan sampai sekarang terus berkembang dan menjadi salah satu bahasa yang populer. Oke, pertama kita akan membuat program Python sederhana ya untuk menampilkan kalimat hello world. Untuk menampilkan string atau kalimat di Python kita menggunakan statement atau kata kunci print. Kemudian kalimat yang akan ditampilkan di layar kita tulis dalam tanda kutip 2 ya. Misalnya kita tulis hello. Oke. Kemudian kita coba kita simpan. Filenya adalah dalam contoh ini adalah p1.py begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke terminal, kemudian kita compile programnya. Compile-nya Python spasi nama filenya. Oke, jika berhasil maka akan tampil hello world. Oke, kita berhasil menampilkan satu kalimat di Python. Sekarang bagaimana kita bisa menampilkan beberapa kalimat di Python? Oke, misalnya kita menampilkan kata nama, alamat, dan nomor HP misalnya ya. Ini namanya, ini alamatnya. Ini nomor HP-nya. Kemudian kita simpan, kemudian kita jalankan. Sama, kalau nama filenya masih sama, kita panggil nama filenya juga sama. Oke, maka akan tampil nama, alamat, dan nomor HP.
Oke, setelah kita dapat menampilkan beberapa kalimat gitu menggunakan Python, kemudian sekarang kita akan belajar menggunakan variabel. Nah, variabel ini adalah sesuatu gitu ya yang digunakan untuk menyimpan data ya. Misalnya dalam ini adalah data kalimat begitu ya. Kalimat dalam Python nanti disebut dengan tipe data string. Oke, kita coba kita modifikasi program ini menggunakan variabel. Misalnya variabelnya nama diisi dengan nilainya Dwi Harko, kemudian alamat diisi dengan nilainya adalah Bandung, kemudian nomor HP diisi dengan 2062019. Oke, kemudian kita panggil namanya. Jadi yang dipanggil ini adalah variabelnya. Jadi Teguh Harko ini kan disimpan ke variabel nama. Nah, nama ini akan dipanggil di statement print. Yang berikutnya adalah alamat. Yang terakhir adalah nomor HP. Kemudian kita simpan. Kemudian kita compile. Nah, hasilnya sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan metode pemanggilan variabel ya. Jadi yang alih-alih dia mengisi nama langsung di statement print, sekarang kita memanggil variabelnya. Oke, kemudian kita akan belajar mengenai tipe data yang ada di Python ya. Ada banyak tipe data, tapi yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini hanya beberapa saja. Yang pertama adalah tipe data string. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data huruf alfanumerik begitu ya, alfanumerik, huruf, nama, alamat, dan seterusnya. Ini contohnya. Oke. Oh ya. Di Python untuk menuliskan komen itu kalimat yang tidak akan diproses gitu sewaktu di-compile, itu menggunakan statement pagar gitu ya. Pagar di depannya, kemudian tulis statementnya. Misalnya di sini tulis tipe data string begini ya. Yang berikutnya adalah tipe data integer. Integer ini disingkat int di Python. Ini artinya adalah variabel yang bisa digunakan untuk menyimpan bilangan bulat ya. Nah, contohnya misalnya umur begitu ya. Kemudian berikutnya adalah tipe data float. Float ini bilangan desimal sederhananya gitu ya, atau bilangan floating point, titik mengambang gitu. Contohnya misalnya apa? Nah, begitu ya. Float. Yang berikutnya adalah tipe data list ya. List ini bisa digunakan untuk menyimpan banyak data, banyak nilai di satu variabel begitu ya. Bisa menyimpan multiple value gitu ya. Nah, contohnya misalnya buah gitu ya.
Ini cara penulisan dari list. Kemudian yang terakhir adalah tipe data bool. Ini isinya adalah true atau false, benar atau salah. Ya, ini untuk boolean, pengecekan apakah satu statement itu benar atau salah. Contohnya misalnya oke. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 tipe data sederhana yang bisa digunakan di Python ya untuk menyimpan data tertentu gitu ya. Nah, sekarang cara menampilkannya gimana? Sama, kita bisa pakai perintah print. Nama, print umur, print gaji misalnya, dan print buah, print X. Jangan lupa disimpan. Kemudian karena ini nama filenya masih sama ya, bisa untuk lebih sederhana gitu, kita bisa compile. Oh ya, ini ada kesalahan, true-nya harus huruf besar ya. Karena di Python ini kan case sensitif ya, artinya huruf besar huruf kecil itu dibedakan. Jadi kalau kita salah tulis huruf besar huruf kecil ya ada kemungkinan terjadi kesalahan. Kita save. Nah, kita compile lagi. Oke, di sini ada Teguh Wiharko 46 1000 apel pisang true. Oke, ini cara tipe data di Python, meng-assign tipe data di Python gitu ya. Oke, berikutnya kita akan belajar cara menggunakan user input. Maksudnya input yang tadinya misalnya nama ini kita ketik langsung ya isi variabelnya, sekarang isi variabel ini bisa di input dari keyboard gitu ya. Untuk input dari keyboard di Python kita menggunakan kata kunci statement input. Kemudian misalnya di sini masukkan nama begitu. Kalau umur juga sama, input masukkan umur misalnya, gaji juga input. Untuk list nanti akan kita bahas di setelah ini ya, kita khusus string, integer, float, dan boolean saja. Oke, misalnya masukkan nilai X begitu ya. Oke, buahnya bisa kita hapus, kemudian kita save, kita jalankan. Karena input ini statement untuk Python versi 36, maka kita panggil di macOS ya, kita panggil Python 3, kemudian nama filenya. Nah, masukkan nama, misalnya umur, gaji, oke, ini false misalnya. Oke, tampil Teguh Wiharko, umur 17 tahun, gaji 1 juta, kemudian X-nya adalah false. Oke, jadi untuk input dari keyboard kita cukup menuliskan kata kuncinya input gitu ya. Oke,
Misalnya ini kan kalau kita apa namanya compile gitu. Nah, di sini misalnya kita ingin tambah kata-kata nama gitu ya, nama Teguh Harko. Nah, kita bisa masukkan di depan sini misalnya nama. Nah, untuk menggabungkan variabel ke apa namanya ini string yang ada di depannya itu kita menggunakan pemisah koma ya. Nah, ini umur, kemudian gaji. Kemudian di sini misalnya X gitu ya. Oke, kita save, kita compile lagi. Oke, nanti di depannya muncul nama, ini ada spasinya, Teguh Harko, umur 17, gaji 1000, X-nya true gitu. Nah, kalau kita ingin misalnya tampilkan dalam satu baris, kita bisa tulis seperti ini. Oke, panggil variabelnya di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Kemudian misalnya umur, kemudian gaji, kemudian X misalnya. Dan lupa tambahkan statement F ya di depannya ya. Kemudian kita save, kemudian kita compile lagi. Oke, lupa save lagi, kemudian kita compile lagi. Oke, tampilkan di bawah ini nama, umurnya, gajinya true. Jadi ditambahkan perintah F, kemudian untuk mengambil variabelnya panggil nama variabelnya di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai tipe data numbers ya, numbers yang ada di Python. Ya, di Python ada 3 jenis numbers. Jadi numbers itu digunakan untuk menyimpan data angka begitu. Yang pertama adalah ini integer. Ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Oke, yang kedua adalah float atau floating point. Nah, ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Yang ketiga adalah bilangan kompleks. Yang digunakan untuk menyimpan bilangan kompleks ya. Oke, ini contohnya misalnya bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau bilangan desimal misalnya 0,25 gitu. Kalau bilangan kompleks misalnya apa 3 tambah 1J misalnya ya. Kemudian untuk menampilkannya sama dengan statement print, panggil saja print Z gitu ya. Kemudian kita simpan, kita compile. Nah, yang akan ditampilkan bilangan bulatnya, desimalnya dan bilangan kompleksnya begitu. Kalau untuk mengetahui tipe datanya, kita bisa di sini print menggunakan statement atau fungsi type begitu ya.
method mungkin ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita compile. Nah, di sini ketahuan bahwa X ini tipe datanya adalah integer, yang Y ini adalah tipe data float, dan yang Z ini adalah tipe data kompleks. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai penggunaan bilangan random. Di Python ini sebenarnya tidak memiliki fungsi random khusus ya, tapi dia punya modul yang bernama random yang bisa digunakan untuk membuat bilangan random. Oke, modul ini kan namanya adalah random, dan cara memanggil modul random itu kita menggunakan kata kunci import. Ya, kemudian kita bisa tampilkan bilangan random menggunakan panggil nama modulnya, kemudian panggil fungsinya ya, atau metodenya range. Misalnya kita ingin menampilkan bilangan random antara 1 sampai 100 gitu ya. Kita save, kemudian kita compile. Oke, ini yang pertama. Kalau kita compile lagi, dia mungkin menghasilkan bilangan yang berbeda ya. Kita compile lagi, dia mungkin menghasilkan bilangan berbeda lagi ya. Nah, ini adalah penggunaan modul random untuk menghasilkan bilangan random di Python. Oke, berikutnya kita belajar mengenai casting ya, casting. Oke, casting ini adalah merubah tipe data ke tipe data yang lain gitu ya. Merubah satu tipe data ke tipe data yang lain. Contohnya misalnya kita punya variabel X ini 1, Y ini 2, Z ini misalnya 3 begitu ya. Ini 2,0. Nah, kalau kita lihat di sini tipe data yang pertama ini itu tipenya adalah, ini komen ya, tidak akan diproses. Yang di belakang tanda pagar ini integer. Kemudian yang di belakang ini tipenya adalah float, dan yang di belakang ini ketiga ini adalah string gitu ya. Kemudian kita misalnya tampilkan print X, print Y, dan print Z gitu ya. Oke, kita simpan, kemudian kita compile. Nah, lihat di sini bahwa satunya ini adalah integer, duanya float, dan tiganya adalah string. Kalau kita cetak juga tipe datanya. Oke, ini bisa untuk mengetahui jenis tipe datanya begitu ya. Kita coba save, kemudian kita compile lagi. Nah, kita terlihat di sini bahwa satu ini tipe datanya integer, yang kedua adalah float, desimal, yang ketiga adalah string. Nah, untuk merubah data ini, misalnya kita ingin berubah semuanya jadi float begitu ya, atau jadi integer. Misalnya X ini dijadikan float. Nah, maka ditulis castingnya itu seperti ini, float. Kalau yang dua ini kita ingin jadikan integer ya, tulis integer. Kemudian yang tiga ini misalnya ini kita jadikan string misalnya gitu ya. Yang ketiga ingin kita jadikan integer yang menggunakan kata kunci float, string, integer. Nah, sekarang si float ini nanti
yang tadinya itu integer akan berubah menjadi float ya. Kita coba di sini, jalankan. Nah, yang tadinya integer sekarang berubah jadi float. Yang tadinya floating point atau desimal sekarang berubah jadi string. Yang tadinya string sekarang berubah jadi integer. Nah, ini adalah cara casting yang ada di bahasa Python. Oke, berikutnya kita belajar mengenai string. String adalah kumpulan karakter. Karakter itu dari A sampai Z begitu ya. A sampai Z kecil, dari 0 sampai 9 dan lain-lain gitu. Ya. Misalnya kita ingin menampilkan kata-kata nama. Oke, misalnya alamat. PT misalnya. Gitu ya. Kemudian kita ingin tampilkan gitu dalam satu karakter, tapi semuanya misalnya seperti ini ditampilkan dalam satu print gitu ya. Oke, nama, alamat, dan PT gitu ya. Kemudian kita save, kemudian kita compile. Oke, nah untuk bisa menampilkan beberapa baris di di Python, kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, misalnya di sini ada Bandung, kemudian di sini misalnya seperti itu. Nah, kita ingin tampilkan kalau seperti ini kan satu variabel begitu. Kita save, maka akan muncul pesan kesalahan gitu. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan atau mengisi satu variabel string dengan lebih dari satu baris gitu ya. Nah, untuk menampilkan lebih dari satu baris kita menggunakan di awalnya ini yang tadinya satu tanda kutip 2 sekarang tulis dengan 3 tanda kutip 2. Di bawahnya juga ditutup dengan 3 tanda kutip 2. Begini ya. Kemudian kita save. Kemudian kita compile. Nah, jadi yang tadinya memerlukan 3 variabel begitu, sekarang kita cukup menggunakan satu variabel saja. Dan operasi-operasi yang biasa digunakan di string ya, biasanya itu penggabungan string, kemudian mencari panjang stringnya. Untuk mencari panjang string kita bisa menggunakan fungsi length, nah gitu ya, panjang string length dari variabel yang kita ingin cari panjangnya. Kemudian di save, kemudian kita coba compile. Oke, nomor 7, oh ya, kita save, kemudian kita compile. Nah, ini panjangnya adalah 25 karakter gitu ya. Kalau kita ingin mengetahui misalnya karakter yang pertama, yang kedua misalnya ya, nah, kita bisa panggil, karena string di Python itu kan disimpan dalam bentuk array begitu ya, sama seperti bahasa pemrograman yang lain, maka kita bisa panggil indeksnya. Ingat di Python itu indeks diawali dari 0 gitu ya. Jadi T ini adalah 0 indeksnya, E ini adalah 1, G ini 2, dan seterusnya ya. Kita misalnya ingin menampilkan atau mendapatkan nilai indeks yang kedua, berarti kita tulis 1 begitu ya, karena dari 0. Kita save, kemudian kita compile. Nah, kita akan mendapatkan
karakter yang kedua di indeksnya itu ya. Kemudian kalau kita ingin mencari ini satu teks yang ada di variabel nama ini, kita bisa menggunakan perintah in nama variabelnya. Misalnya kita ingin cari nama Teguh gitu, apakah ada di nama. Nah, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, Teguh in nama. Kalau dia ada, dia akan menampilkan true gitu ya. Kalau tidak ada, dia menampilkan false gitu. Nah, true ya. Kalau misalnya Teguh W misalnya gitu, dia akan menampilkan false ya. Ini untuk melakukan pengecekan apakah ada teks yang ada di string ini. Bisa juga dimasukkan ke dalam if, misalnya if Teguh in nama begitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai if ini. Kalau ada, maka tampilkan true misalnya gitu ya. Kita save, kemudian kita compile dan hasilnya adalah true. Kalau tidak, misalnya ya, tampilkan false gitu ya. Misalnya Teguh W gitu, harusnya dia false. Oke, ini adalah perintah-perintah yang sering dijalankan di tipe data string. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai operator aritmetik ya. Operator aritmetik. Akan dipelajari ini penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, pangkat di Python simbolnya itu bintang 2 kali ya. Nah, pertama kita misalnya deklarasikan dua variabel yang akan dijumlahkan, dikali, dibagi, dan dipangkatkan gitu ya. Isi dengan 10, variabel y-nya diisi dengan 5. Kemudian yang pertama misalnya tambah, variabel tambah diisi dengan x tambah y, variabel kurang diisi dengan x kurang y, variabel kali gitu diisi dengan x kali y, dan variabel bagi diisi dengan x bagi y. Kemudian ada pangkat ya, pangkat diisi dengan dipangkatkan dengan y, x dipangkatkan dengan y. Kemudian kita tampilkan pangkat. Oke, kita save, kemudian kita compile. Nah ya, jadi 15 x tambah y 15, x kurang y 5, x kali y 50, 10 x kali dibagi y 2, dan x pangkat 5 100.000 ya. Ini adalah penggunaan operator aritmetik yang ada di Python. Jadi kita bisa buat kalkulator sederhana seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai list ya di Python. Jadi list ini digunakan, variabel digunakan untuk menyimpan multiple data, multiple item gitu ya, banyak data gitu. Banyak data. Dan di list itu bisa menyimpan beragam tipe data, beragam tipe
data dalam satu list. Nah, ini berbeda dengan array di bahasa pemrograman yang lain, di mana kalau array di bahasa pemrograman yang lain itu hanya bisa menyimpan satu jenis tipe data, misalnya integer aja. Tapi kalau di Python ini bisa digunakan untuk menyimpan beragam tipe data. Oke, untuk inisialisasi list, nah ya. Jadi misalnya kita kita buat satu list namanya buah misalnya ya. Buah itu isinya misalnya ada apel misalnya begitu, kemudian pisang, dan misalnya mangga gitu ya. Nah, ini kita sudah membuat satu list yang namanya apel, isinya adalah buah yang isinya adalah apel, pisang, dan mangga. Nah, untuk menampilkan list kita cukup menggunakan statement X, statement print begitu. Kita panggil nama listnya, kita save, kemudian kita compile. Nah, akan muncul isi data dari list. Nah, untuk menampilkan list tertentu saja, isi list tertentu saja, misalnya pisang gitu ya. Karena kalau list di Python itu dimulai dari indeksnya itu dari 0. Jadi apple ini indeks ke 0, pisang ini indeks ke 1, mangga ini indeks kedua, dan seterusnya begitu ya. Kalau kita ingin menampilkan elemen list yang kedua ini pisang, kita cukup isi dengan buah ini indeksnya kita sebutkan 1 karena ini 0 1 begitu ya. Kemudian kita save, kemudian kita compile. Nah, pisang gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan, misalnya kita ingin tahu panjang dari list, isi list ini ada berapa elemen gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi length gitu ya untuk menampilkan panjang atau banyaknya elemen di list. Ya, ada 3 elemen gitu ya. Kemudian di list ini kita bisa tambah data gitu ya, tambah data yang ada di list misalnya. Misalnya kita ingin menambah data menggunakan metode append. Misalnya kita tambah satu buah lagi, apel, pisang, mangga, jambu misalnya. Oke, ininya kita hilangkan lainnya. Nah, ini untuk menambah data di list. Kalau untuk menghapus datanya, misalnya saya ingin menghapus data mangga gitu ya, kita bisa menggunakan metode remove. Oke, kita save. Nah, sekarang mangganya sudah di remove. Kemudian kita bisa juga melakukan sorting ya, sorting yang ada di data ini, misalnya apel, pisang, mangga. Kita sorting berdasarkan alfabet dari A sampai Z begitu ya. Kita panggil sort, kita save. Nah, jadi tadinya apel, pisang, jambu, sekarang jadi apel, jambu, pisang. Kalau sorting terbalik, kita bisa pakai kata kuncinya atau metodenya reverse. Nah, sekarang pisang, jambu, apel. Kita juga bisa mengganti nama elemen yang ada di list. Misalnya pisang ini kita ganti jadi banana misalnya ya. Berarti kita sebutkan indeksnya, kita ganti dengan banana. Oke, pisang, banana, apple. Oke, dan list di Python ini tidak hanya bisa menyimpan data satu tipe data saja, tapi bisa beragam tipe data, misalnya integer, floating point misalnya ya. Kita save.
Oke, tapi shortnya jadi bisa dipakai dulu. Kita save. Nah ya, jadi apple, pisang, mangga 1, 2,0. Nah ini penggunaan list di Python yang lebih fleksibel dibandingkan array di bahasa pemrograman yang lain. Oke, berikutnya kita akan mempelajari mengenai dictionaries ya, kamus mungkin ya bahasa Indonesia itu ya. Nah ini digunakan untuk menyimpan data dengan apa namanya pasangan nilai gitu ya. Jadi digunakan untuk menyimpan pasangan data yang memiliki pasangan nilai gitu ya, nilai yang berpasangan ya. Nah ini contohnya, misalnya kita buat satu dictionary mahasiswa begitu. Oke, di sini misalnya nama, kemudian apa, alamat, nah, seperti ini misalnya, apalagi ya, HP misalnya ya. Oke, kita punya dictionary yang namanya mahasiswa. Nah, untuk menampilkan data dictionary-nya menggunakan print, sebutkan saja nama dictionary-nya. Kita compile, nah, akan muncul namanya. Kalau kita ingin menampilkan alamatnya saja, berarti kita tulis di sini alamat. Oke, nah ini contoh penggunaan dictionary. Nah kita juga bisa membuat dictionary di dalam dictionary misalnya ya. Misalnya kita punya 3 mahasiswa ya. Mahasiswa pertama ini ya, mahasiswa yang kedua namanya misalnya Ella, kemudian mahasiswa yang ketiga begitu ya, misalnya namanya siapa, Gracie misalnya. Nah kita bisa buat kontainernya di sini ya, jadi mahasiswa 1, mahasiswa 2 dan seterusnya itu kita masukkan ke dalam satu kontainer dictionary yang namanya adalah mahasiswa. Oke. Kita sebutkan apa namanya variabelnya. Kita save. Nah, akan ditampilkan semua data yang ada di mahasiswa ini. Kalau kita mau menampilkan data mahasiswa pertama, oke. Kalau kita ingin menampilkan mahasiswa pertama di kontainer mahasiswa ini, oke, nggak bisa, harus menggunakan itu. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan dictionaries di Python. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai statement if atau if else gitu ya. Ini digunakan untuk menentukan pilihan. Menentukan pilihan dari 2 nilai misalnya, 2 atau lebih nilai.
contohnya kita punya variabel X dan Y diisi dengan 10 dan 5. Kita bisa melakukan pengecekan menggunakan statement if. Pengecekan pertama misalnya, apakah X ini sama dengan isi X-nya sama dengan isi Y. Gitu ya. Jadi sintaksnya seperti ini, if variable X sama dengan atau equals dengan Y. Kalau ya, maka misalnya print X sama dengan Y misalnya ya, benar misalnya gitu ya. Kalau tidak, print salah gitu. Kita save, kemudian kita compile. Nah, salah kenapa? Karena X-nya tidak sama dengan Y. Ini penggunaan if else ya. Kemudian kita coba simulasi kalau dia itu sama misalnya. Oke, ya, maka dia akan menampilkan yang benarnya. Nah, di Python selain sama dengan ini untuk equals, juga kita bisa lakukan logika not equal, tidak sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan, simbolnya seperti ini. Kita coba cek. Benar, artinya X tidak sama dengan Y. Atau kita bisa juga operator yang lain adalah kurang dari. Apakah X ini kurang dari Y? Gitu. X-nya lebih besar ya, atau ada kurang dari sama dengan. Oke, tidak, atau lebih besar. Nah, disitu lihat ada X lebih besar dari Y, atau lebih besar sama dengan. Oke, benar ya, karena X lebih besar atau sama dengan Y. Nah, jadi operator di if else itu ada kondisinya itu bisa sama dengan simbolnya ini, atau tidak sama dengan, ini simbolnya, kurang dari, kemudian kurang dari atau sama dengan gitu, kemudian lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Seperti ini ya. Inilah penggunaan statement if else yang ada di Python. Dan print ini bisa ditulis juga selain indentasi di bawah if seperti ini. Kalau untuk satu baris bisa ditulis seperti ini juga. Oke, demikianlah penggunaan if else di bahasa Python. Ya, sederhana sekali. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai looping, pengulangan. Menggunakan yang pertama adalah ini loop, ini artinya adalah pengulangan. Kita menggunakan pertama while, ya, while loop di Python. Contohnya begini, kalau misalnya kita ingin menampilkan angka 1 sampai 5 misalnya, atau sampai 10 ya.
10 seperti ini, kita buatkan print 1 sampai 10. Oke, kalau 1000 bagaimana? Kalau 1.000.000 bagaimana begitu ya? Nah, tentu ada cara yang lebih baik begitu ya. Nah, ini menggunakan pengulangan atau loop. Nah, cara yang tadi harus kita print 10 kali, kita bisa ganti menjadi statementnya seperti ini. Yang pertama adalah kita tentukan dulu variabel. Misal kita ingin menampilkan angka 1 sampai 10. Berarti i-nya sama dengan 1. Lalu kita menggunakan statement while. Di sini dicek i lebih kecil sama dengan 11 gitu ya. Kemudian print i, tampilkan i, kemudian i-nya ditambah dengan 1 ya untuk loopingnya. Kita save. Nah, sama ya, hasilnya adalah sama dengan yang tadi kita ketik 1 sampai 10. Ya kalau 100 bagaimana begitu ya. Kalau 1000 bagaimana? Lebih sulit kalau kita harus copy paste datanya, karena nanti filenya juga jadi semakin besar ya. Kalau menggunakan looping while jadi lebih sederhana kelihatannya ya, lebih bagus. Kemudian berikutnya di while ini, di looping ini ada dua statement namanya break dan continue. Ya, kalau break ini digunakan untuk menghentikan looping. Ya, misalnya kita ingin menghentikan looping, kalau ketemu angka 5 maka berhenti si loopingnya. Nah, berarti kita tulis di sini misalnya if i-nya itu 5, ketemu angka 5, maka break. Ya, berhenti, keluar dari looping. Nah, 5 dia keluar dari looping. Selain break, di looping itu ada juga kata kuncinya continue ya, continue. Misalnya kita ingin di looping ini angka 5-nya jangan ditampilkan, hanya khusus angka 5 saja, angka selanjutnya tampilkan begitu ya. Maka di sini tinggal diganti jadi continue. Perhatikan logikanya supaya tidak terjadi looping yang tidak berhenti. Printnya kita letakkan di bawah ini ya. Jadi kalau dia 5 maka berhenti, dan satunya ganti jadi 0 karena dia otomatis 0 tambah 1 ya 1 gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5-nya di di skip gitu. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. 11-nya gimana? Berarti logikanya ini sampai misalnya 10. Dan di 10, kemudian kotak compile lagi. Oke, 5-nya di skip, 1 sampai 10-nya tetap di tampilkan. Nah, ini adalah penggunaan statement looping while di Python. Berikutnya kita menggunakan for loop untuk menyelesaikan masalah pengulangan ya. Yang tadi itu misalnya kalau kita ingin menampilkan 1 sampai 10 menggunakan for loop. Jadi ini for loop ya, digunakan untuk pengulangan. Misalnya tadi kita ingin menampilkan 1 sampai 10. Berarti for i in range 1 sampai 11 print i begitu ya. Oke, 1 sampai 10. Di for juga kita bisa menggunakan break. Misalnya kita ingin berhenti di 5 gitu ya. Jadi kita cek i-nya apakah dia sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 maka break. Oke. Dan 5-nya tidak di print misalnya ya. Kemudian
untuk continue misalnya. Kalau angka 5-nya tidak kita ingin tampilkan, tapi 6, 7 sampai 10-nya ditampilkan. Oke, angka 5-nya tidak ditampilkan. Nah, ini penggunaan for untuk looping. For juga bisa digunakan untuk looping menampilkan data di list ya. Misalnya kita punya list buah ya, misalnya apel, pisang, mangga. Kita bisa tampilkan menggunakan for. Save. Oke, apel, pisang, mangga. Untuk menampilkan range yang tadi ya, for i in range misalnya 1 sampai 11, tapi kita ingin tampilkan penambahannya itu per 2 misalnya ya. Maka kita kasih i. Oke, save dulu. Kemudian kita compile. Nah, ini ya berarti penambahnya per 2. Ini kalau di C itu sama dengan i plus 2 mungkin ya. Jadi i 1, 2-nya dilewat, 3. Nah, jadi penambahannya per 2. Di for itu juga kita bisa tambahkan else ya. Else misalnya selesai gitu ya. Kalau sudah di print kita tambahkan kata selesai 1 2 3 4 5 9, kemudian selesai. Nah, demikianlah penggunaan looping menggunakan for di bahasa pemrograman Python. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi. Fungsi ini adalah submodul. Jadi bagian dari program yang akan dijalankan jika dipanggil gitu ya. Contoh misalnya kita ingin membuat fungsi tulis gitu. Def Oke, ini adalah struktur fungsi. Struktur fungsi ini ada nama fungsi, ini ada nama fungsinya tulis begitu. Kemudian diakhiri dengan tanda kurung buka dan kurung tutup, kemudian titik 2, kemudian badan fungsinya. Misalnya kita ingin ngeprint kalimat Teguh Harko misalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk menampilkan untuk memanggil fungsinya, kita tinggal tulis nama fungsinya. Kemudian kita save, kemudian kita compile. Nah, maka akan muncul isi dari fungsi tersebut. Fungsi juga bisa menggunakan parameter. Ya, misalnya namanya ini tidak mesti Teguh Harko, tapi bisa nama yang lain gitu ya. Maka kita bisa letakkan di sini parameter misalnya nama, kemudian namanya dipanggil di badan programnya di statement print nama, kemudian
kita bisa tulis di sini misalnya namanya yang pertama Teguh Harko, yang kedua misalnya yang ketiga misalnya Gresi, misalnya gitu ya. Kalau kita save, kemudian kita compile. Jadi fungsi tulis ini dia akan menjalankan perintah sesuai dengan parameter nama yang diberikan, gitu ya. Jadi ini bisa digunakan secara berulang-ulang. Ini dasar dari function. Isi function itu bisa beberapa, bisa bisa satu baris, bisa beberapa baris, boleh. Misalnya seperti ini. Setiap kita panggil selalu diakhiri dengan selesai. Selain itu kita juga bisa menggunakan beberapa parameter dalam satu fungsi. Misalnya kita ingin membuat aplikasi kalkulator sederhana gitu ya. Kita definisikan misalnya fungsi tambah gitu, dengan dua argumen x dan y, dua parameter, dan dia akan menghasilkan nilai x ditambah y. Gitu. Kita kemudian deklarasikan x-nya itu misalnya 10 dan y-nya itu sama dengan 5 misalnya. Kemudian kita masukkan ke fungsi tambah ya. Fungsi ini bisa dipanggil juga di dalam perintah print. Kita save. Oke, hasilnya adalah 15. Atau bisa juga ini langsung kita tulis di sini seperti itu, dan hasilnya pun sama. Nah, kita bisa buat fungsi kalkulator sederhana, misalnya tambah, kemudian kurang gitu. Oke, di sini kita kasih x, y, dan seterusnya ya. Misalnya mau ditambah bagi, kali, dan seterusnya. Kita contoh 2 saja, tambah dan kurang. Kita panggil. Oke, ini contoh penggunaan fungsi dengan argumennya lebih dari 1 ya, atau parameternya lebih dari 1. Oke, berikutnya kita akan membahas masalah lambda. Lambda ini adalah small anonymous function, atau bahasa Indonesia fungsi anonymous gitu, yang kecil gitu ya, yang kecil. Jadi lambda ini bisa berisi beberapa argumen, tapi dia hanya bisa mengeluarkan satu ekspresi saja. Contoh misalnya kita buat fungsi lambda tambah misalnya begitu. Oke, lambda 2 parameter x dan y, dan prosesnya adalah x ditambah y gitu ya. Kemudian kurang misalnya lambda x dan y, kemudian prosesnya ada x dikurangi y. Kamu ini dipanggil dengan cara sama ya, misalnya tambah, kemudian oke, seperti ini. Kita save, kemudian kita compile. Nah, oke, ini hasilnya adalah x ditambah y sama dengan 15, x kurang y sama dengan 5. Jadi fungsi lambda
Bentuknya bisa seperti ini ya. Jadi ini adalah fungsi lambda sederhana yang bisa digunakan di Python. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai kelas atau objek gitu ya. Nah, kelas ini karena Python itu kan object oriented programming atau bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi hampir semuanya di Python ini adalah objek gitu ya. Objek itu apa? Objek itu adalah sesuatu yang memiliki atribut atau properties dan metode ya, behaviornya gitu ya. Contoh misalnya kita ingin membuat kelas kalkulator gitu. Kita buat, kata kuncinya adalah kelas, kemudian nama kelasnya ini, kemudian kita buat konstruktornya. Misalnya kita kalkulatornya ingin menambahkan atau mengkalikan atau membagi X dengan Y gitu ya. Kita tentukan dulu konstruktornya. Ini adalah kata kunci untuk konstruktornya. Oke, kemudian kita definisikan X. Oke. Berikutnya kita buat misalnya fungsi atau metode tambah ya. Kita akan menambahkan XY yang sudah diinisialisasi di konstruktor. Kemudian misalnya kurang. Oke, kemudian kita buat program yang memanggil kelas kalkulator. Misalnya kita buat objeknya K, kemudian angka yang akan dihitung itu 10,5 misalnya. Nanti kita bisa panggil atribut atau properties X, dan kita bisa panggil juga properties Y-nya. Jadi caranya itu dengan memanggil objeknya, objek kalkulator instannya begitu, kemudian kita panggil propertiesnya ya. Kemudian kalau kita ingin memanggil metodenya, metode itu adalah fungsi tambah dan kurang ini, kita panggil dulu K-nya, kemudian kita tulis metodenya sama di kurang juga ya. Kemudian kita save, kemudian kita compile. Oke, di sini kita lihat 10 ini adalah X-nya, 5 ini adalah Y-nya, 15 adalah penjumlahan X dengan Y, 5 adalah pengurangan X dengan 5. Jadi ini adalah nama kelasnya. Begitu. Yang ini adalah konstruktornya. Ini adalah propertiesnya. Dan yang def tambah dan kurang ini adalah metodenya. Nah, ini adalah struktur dari kelas ya di bahasa Python. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai inheritance ya. Inheritance
atau pewarisan. Nah, di contohnya misalnya kita punya kelas kalkulator, tapi kita ingin membuat satu kelas yang diturunkan dari kelas kalkulator, misalnya kelas kalkulator canggih. Nah, ya. Nah, jadi ini adalah superkelasnya, ini adalah subkelasnya. Jadi ini parentsnya, orang tuanya, kelas orang tua, ini kelas anaknya yang merupakan turunan dari kelas superkelasnya. Oke. Nah, ini cara menurunkan kelas dari kalkulator ke kelas kalkulator canggih. Kemudian kita misalnya menambahkan satu metode ya di dalam kelas kalkulator canggih ini, misalnya metode kali gitu. Ya, nah, oke. Nah, sekarang kita panggil kalkulator buat kelas baru namanya kalkulator canggih ya. Otomatis si K ini objeknya sekarang sudah memiliki semua properties yang ada di kelas kalkulator dan semua metode yang ada di kelas kalkulator, ditambah dengan metode yang ada di kelas canggih sendiri ya. Sekarang kita bisa panggil misalnya kali ya. Otomatis dia nanti bisa mengkali ya, jadi 1 10 5 XY nya ditambah 15 dikurangi 5, 10 dikali 5 adalah 50, memanggil metode kali yang ada di kelas kalkulator canggih. Oke, bahasan selanjutnya adalah mengenai polymorphism. Jadi polymorphism itu artinya banyak bentuk. Banyak bentuk artinya maksudnya itu satu metode di kelas Python itu bisa memiliki banyak fungsi gitu ya. Kayak contohnya kita punya kelas hewan. Kelas hewan dia punya metode suara tapi belum didefinisikan gitu ya. Nah, ini pakai kata kuncinya skip, kata kunci di Pythonnya itu ya, skip. Ini mirip seperti metode abstrak kalau di C++ atau Java begitu. Kemudian kita turunkan kelas hewan menjadi kelas misalnya kucing, di mana kucing ini adalah turunan dari kelas hewan. Dan si kucing ini punya juga suara, tapi suara kucing itu mengeong. Kemudian kita buat lagi satu kelas yang namanya burung misalnya. Burung juga turunan dari hewan. Dia punya suara juga, tapi suaranya itu berkicau misalnya. Nah, ini kita bisa implementasikan, misalnya kita buat dua objek ya, yang satu si manis ini adalah kucing, dan satu lagi objek si cantik misalnya, si cantik ini adalah burung. Nah, sekarang kita bisa tampilkan suara si manis yang merupakan seekor kucing dan suara si cantik yang merupakan seekor burung. Nah, ya, kita save, kita compile. Nah, kelihatan di sini bahwa si manis ini dia bengeong dan si cantik ini dia berkicau. Walaupun kedua objek si manis dan si cantik ini punya suara, sama-sama suara begitu metodenya,
tapi isi dari suaranya berbeda tergantung dari objeknya gitu ya. Jadi kalau si manis ini adalah kucing, dia mengeong. Kalau si cantik ini adalah burung, dia berkicau. Atau bisa juga kita menggunakan cara yang lain, misalnya kita menggunakan for. Misalnya apa? Peliharaan. Kesannya negatif peliharaannya. Ini kucing, kemudian burung. Peliharaan, suara. Oke, jadi dia akan looping sesuai objeknya. Ya, kucing dan burung. Oke, kelihatan bahwa kucingnya ini dia mengeong. Kalau burungnya dia akan memanggil metode suara di kelas burung. Oke, berarti ini adalah salah satu contoh implementasi polymorphism di bahasa pemrograman Python. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai modul. Ya. Modul ini di bahasa Python adalah sebuah library atau pustaka gitu ya. Pustaka apa? Pustaka dari fungsi-fungsi atau kelas yang bisa digunakan berkali-kali begitu ya. Modul ini biasanya dibuat di file terpisah. Penamaan modul misalnya lib.py gitu ya, selalu diakhiri dengan py. Oke, misalnya kita buat satu modul yang isinya adalah misalnya fungsi-fungsi aritmetik sederhana, misalnya tambah, kemudian dia return x tambah y, kemudian fungsi kurang gitu ya, return x kurang y begini. Kita save di folder yang sama, misalnya lib.py place. Nah, sekarang kita punya modul lib.py yang bisa dipanggil di program ini ya, program kita di p1.py. Caranya kita menggunakan kata kunci import, kemudian panggil nama depan library-nya, import lib gitu, kemudian kita bisa print misalnya sebutkan library-nya, kemudian panggil fungsi yang ada di dalam library, misalnya 10,5 gitu ya, menambahkan 10 dengan 5 atau mengurangkan 10 dengan 5. Kita save. Oke, jadi 10 tambah 5 15, 10 kurang 5 5. Nah, kelebihan menggunakan file pustaka, ini file pustaka bisa digunakan oleh banyak program tanpa perlu kita menulis ulang gitu ya. Nah, di library ini bisa kita tambahkan kelas, bisa kita tambahkan fungsi dan yang lain-lain yang biasa kita gunakan gitu, yang sering digunakan, masukkan ke pustaka. Jadi tidak perlu nanti di program-program yang lain gitu harus menulis fungsi-fungsi yang sering kita gunakan. Ini penggunaan dari modul. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dates ya, atau tanggal atau waktu gitu ya. Di Python tidak memiliki tipe data khusus untuk menangani date, tapi bisa menggunakan library datetime. Jadi kita bisa import dari library-nya datetime. Misalnya kita masukkan ke variabel tanggal, ini untuk mengetahui tanggal hari ini, waktu hari ini gitu ya, tanggal dan jam hari ini. Kemudian kita bisa tampilkan tanggalnya.
compile. Oke, sekarang tanggal 10 Januari 2024. Kemudian kita juga bisa menampilkan namanya tahun dengan cara memanggil properties tahun year. Atau yang paling sering digunakan juga ini adalah metode yang paling sering digunakan, fungsi yang paling sering digunakan, strftime. Ini untuk menampilkan hari, kemudian yang berikutnya ini untuk menampilkan tanggal. Kemudian ini untuk menampilkan bulan. Kemudian berikutnya untuk menampilkan tahun kita pakai %y. Untuk menampilkan tanggal lagi ya, ini tanggal 1 misalnya tanggal 10 begitu ya, tapi kalau format tanggalnya 2024 Januari 10, nah kita pakai %d. Kemudian %x, kemudian %x besar ini untuk menampilkan jam ya. Menampilkan jam, untuk menampilkan tanggal. Kemudian ini menampilkan tahun sama dengan year ini. Kemudian B ini untuk menampilkan bulan. Oke, kita save, kemudian kita compile. Oke, di sini tanggal hari ini waktu video ini dibuat, kemudian ini tahunnya, ini harinya, Wednesday, Rabu, tanggal 10 bulan Januari tahun 2024. Tanggal dalam format seperti ini, 01 bulan, tanggal dan tahun. Kemudian jam hari ini, jam saat video ini dibuat maksudnya. Kemudian juga kita bisa menentukan tanggal sendiri, misalnya custom time atau custom date misalnya ya, menentukan tanggal hari ini menggunakan memanggil label datetime, kemudian kita tentukan dulu misalnya tahunnya, kemudian bulannya dan tanggalnya misalnya ya. Kemudian kita bisa print custom date, kita save, kemudian kita compile. Nah ini ya, ini tanggalnya kan 10 Desember 2024 begitu ya. Di sini tampilkannya 10 Desember 2024 jam 00.00. Oke, kita akan membahas mengenai fungsi matematika ya di library Math Python. Jadi Math ini adalah pustaka yang berisi fungsi-fungsi pengolahan matematika gitu ya. Nah ini kita ambil dengan import Math. Kemudian contohnya misalnya kita punya kumpulan data. Oke, kita bisa cari, misalnya kita ingin tahu data terkecil menggunakan fungsi min, atau kita ingin tahu data terbesar menggunakan fungsi max, atau kita ingin tahu absolute gitu ya, nilai absolut dari minus 2,5. Dia menampilkan
data positif kan, jadi 2,5. Atau kita juga bisa memanggil fungsi power untuk misalnya 2 pangkat 3 gitu ya, ini pakai fungsi power. Kemudian kita juga bisa memanggil fungsi akar pangkat 2. Nah ini karena akar pangkat 2 itu adanya di library math, maka math harus dipanggil, ditulis math titik square misalnya 25 gitu ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita ingin mengetahui bulatan ke atas, jadi 2,5 dibulatkan ke atas, ini jadi 3. Atau kita ingin membulatkannya ke bawah menggunakan fungsi floor. Oke, atau kita juga bisa misalnya menampilkan atau mengambil properties pi ya, yang 3,14 itu ya. Kemudian kita save, kemudian kita coba compile. Nah, kita lihat di sini nilai terkecil adalah 0, nilai terbesar adalah 9, absolut dari minus 2,5 adalah 2,5, 2 pangkat 3 adalah 8, akar kuadrat dari 25 adalah 5, 2,5 dibulatkan ke atas jadi 3, dibulatkan ke bawah jadi 2, dan ini adalah pi-nya ya, dengan banyak koma di belakang dan banyak angka di belakang komanya. Contohnya misalnya kita buat misalnya rumus mencari luas lingkaran gitu ya. Nah, diketahui misalnya jari-jari dari lingkarannya adalah 10, maka luas lingkarannya adalah luas lingkaran itu berarti pi r kuadrat kan ya, pi dikali jari-jari pangkat 2 ya, jari-jari. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tampilkan luasnya, save. Nah, luasnya adalah 3,14 ya. Penulisan jari-jari seperti ini bisa kita tulis juga dalam bentuk seperti ini ya, powernya itu. Oke, hasilnya adalah sama ya. Atau satu lagi lah ya, kita mencari rumus Pythagoras misalnya ya, mencari garis miringnya. Oke, misalnya kita punya garis A nya kita kasih 10, diketahui 10, B nya diketahui 15, kita cari garis miringnya. Garis miring itu hipotenusa ya, itu kan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya, berarti kita panggil math sqrt, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kemudian kita tampilkan hasilnya. Oke, 18, kalau misalnya kita ingin bulatkan gitu, kita bisa panggil juga fungsi round. Roundnya misalnya kita ingin tampilkan 2 angka di belakang koma misalnya ya, untuk hipotenusanya. Kita save, kemudian kita compile. Nah, dia akan ditampilkan hanya 2 angka di belakang koma untuk hasil pencarian hipotenusanya. Nah, ini adalah fungsi matematika sederhana yang bisa digunakan di Python. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi JSON. Ya, JSON. JSON ini adalah sintaks untuk menyimpan dan berbagi data. Dan JSON ini formatnya adalah teks ditulis dalam format JavaScript ya.
atau notasi JavaScript ya. Oke, nah ini contohnya. Yang pertama kita coba membuat file JSON, membuat file JSON di Python. Kita panggil dulu pustakanya, import JSON. Kemudian misalnya kita punya data sebagai berikut ya, datanya misalnya nama Dwi Harko gitu ya. Kemudian misalnya apa, bahasa. Nah ini bisa, jadi di isian JSON-nya gitu ya, ininya bisa tidak hanya string saja, tapi bisa list, bisa apa namanya, integer, floating, complex gitu ya. Ini contohnya misalnya list ya. Misalnya apa, Java, kemudian itu namanya Python, kemudian C++ misalnya ya. Kemudian selain itu ada juga misalnya alamatnya Bandung misalnya ya. Kemudian apa, usia, misalnya usianya 17 gitu ya. Oke, setelah itu ini adalah sintak untuk membuat file JSON ya. Kalau belum ada filenya dia akan ditimpa. Kalau sudah ada filenya dia akan ditimpa. Kalau belum ada dia akan buat ya. Oke, panggil namanya misalnya dosen.json gitu ya. Nama filenya berarti dosen.json. Apa namanya, format pengisian filenya adalah write atau mengisi file, buat file gitu, as JSON file. Oke. Kemudian JSON dump, data yang akan diisi ke file, namanya JSON file aja ya contohnya. Oke, bisa kita save, kemudian kita jalankan. Oke, kita lihat di folder ini apakah sudah ada file JSON-nya, dosen JSON. Isinya ya sudah ada, nama Dwi Harko, bahasa Java, Python, C++, alamat Bandung, usia 17 ya. Ini adalah cara untuk membuat file JSON. Berikutnya adalah cara untuk apa, setelah membuat itu membaca file JSON. Membaca file JSON, misalnya file JSON yang tadi sudah kita apa namanya buat, kita ingin baca gitu ya. Panggil dulu import JSON, kemudian sama with ini untuk open filenya, dosen JSON misalnya, filenya itu sebenarnya namanya bisa apa saja. Kemudian tipe pembahasannya adalah read saja, kemudian s misalnya file f aja ya. Seperti ini tadi kan apa, JSON file, misalnya ini buatnya file aja. Kemudian data, kita load datanya, JSON kf ya. Kemudian kita tampilkan datanya. Ini untuk menampilkan semua data. Kalau kita ingin menampilkan hanya nama Teguh saja misalnya ya, kita kasih data ini nama gitu. Atau kalau kita ingin formatnya lebih bagus gitu, kita bisa tampilkannya seperti ini. Oke, JSON dumps, kemudian dalam kurung data, indentasinya diisi dengan misalnya 4 gitu ya. Kemudian kita save, kita jalankan. Nah ini ya, tadi kita ambil datanya dari file dosen JSON, kemudian yang ini
tampilkan semuanya, oke, dalam satu baris. Kemudian untuk menampilkan namanya saja kita kasih data nama, ya, hanya Teguh Harko. Kalau kita ingin supaya tampilannya lebih rapi, kita pakai JSON DAMS data indent sama dengan 4. Nah, tampilannya bentuknya seperti ini, nama, bahasanya, alamat, usia. Oke, ini adalah contoh pembuatan file JSON dan pembacaan file JSON menggunakan Python, ya. Sangat mudah sekali. Oke, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai exception handling di Python. Exception handling itu artinya adalah penanganan, istilahnya gitu ya, penanganan kesalahan, ya. Jadi kalau ada kesalahan programnya nggak langsung error begitu ya. Nah, biasanya di Python dia bisa pakai dua cara. Yang pertama pakai try except else finally, yang kedua menggunakan raise exception, ya. Ini contoh yang menggunakan try except else finally misalnya, ya. Oke, contohnya misalnya kita ingin melakukan perhitungan dengan pembagian dengan pembagian dengan 0 yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, ini bagi sama dengan, kan error ya, kemudian print bagi, kita save. Nah, ini pasti akan muncul pesan kesalahan. Jadi zero division error atau division by zero, ini tidak diperbolehkan, pembagian 0. Oleh sebab itu kita bisa kasih exception handling menggunakan try dan except, ya. Ini kita kasih indentasi, kemudian misalnya di sininya except, artinya kalau dia i-nya 0 maka tampilkan pesan misalnya error bagian dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian finally print misalnya selesai gitu ya. Jadi di save, kita jalankan. Nah, programnya nggak error ya. Nah, kalau dia ada y-nya 0 ya berarti langsung dia masuk ke except ini, print error pembagian dengan 0, finally print selesai. Selesai ini akan selalu dijalankan ya. Y-nya 0 atau bukan 0. Contohnya misalnya y-nya kita kasih 2, maka yang akan dijalankan adalah bagian ini dan finally. Oke, ya, jadi 10 bagi 2 5, kemudian selesai. Except-nya di skip gitu ya karena tidak ada error. Ini kalau menggunakan try except else finally. Oke, misalnya kita menggunakan exception raise exception, maka sintaknya menjadi seperti ini. Misalnya bisa if misalnya y sama dengan 0, maka raise exception, nah misalnya apa, error pembagian dengan 0 gitu ya. Nah, kalau kita lihat save, oke, tidak ada. Kalau misalnya ininya 0, maka hasilnya ini raise exception error pembagian dengan 0, exception error pembagian dengan 0 begitu ya. Ini adalah dua contoh exception handling di Python menggunakan try except dan raise exception. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai file ya, file handling di Python. Jadi file ini kan digunakan untuk menyimpan data baik binary maupun teks, tapi untuk kesempatan kali ini yang akan dibahas hanya file teks saja. Jadi di file ini operasinya biasanya ada write atau membuat file, kemudian read membaca isi file, dan delete atau menghapus file. Oke, yang pertama kita write file ya, membuat file.
membuat file. Nah, di sini kita menggunakan variabel app diisi dengan open, kemudian misalnya kita punya memo txt, kemudian di write gitu ya. Kalau belum ada filenya dia akan membuat, kalau sudah ada akan ditimpah. Kalau tipenya ini adalah W ya, write. Setelah itu kita isi dengan memanggil fungsi write misalnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita tutup filenya. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, kemudian kita cek di folder yang tempat program ini apakah sudah ada memo file, memo txt. Oke, ada memo txt. Isinya Teguh Harko Bandung 17. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah setelah membuat file, kita membaca file ya. Membaca isi dari suatu file. Menggunakan F, open lagi, kemudian memo txt, nama filenya kan memo txt, kemudian tipe baca tulisnya read. Oke, kemudian kita langsung bisa tampilkan data filenya dengan memanggil fungsi read ya, mudah sekali ya kalau di Python. Save, kemudian kita jalankan Teguh Harko Bandung 17. Oke, ini adalah cara membaca isi file di Python. Yang terakhir, cara untuk menghapus ya. Menghapus file, kita harus import dulu library OS, kemudian ini supaya aman dalam menghapus file, kita cek dulu. Bisa menggunakan try exception atau exception handling, atau menggunakan cara yang ini ya. Kita pakai yang kedua aja, red axis, kita cek apakah si memonya sudah ada, file memonya sudah ada gitu ya. Kalau sudah ada ya hapus filenya menggunakan fungsi os.remove. File yang mau dihapusnya adalah memo txt. Kemudian kalau tidak ada, maka error file misalnya tidak ditemukan gitu ya. Nah, ini untuk menghapus filenya. Kita coba jalankan. Oke, kita lihat memo filenya. Kita hapus, dia minta save lagi karena dia sudah tidak ada file fisiknya itu di directory komputer. Oke, ini adalah 3 cara untuk handling file di Python, membuat file, membaca isi file, dan menghapus file. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai pustaka NumVi. NumVi ini adalah singkatan dari numerical Python gitu ya, berisi fungsi-fungsi untuk pustaka library atau pustaka pengolahan array ya, yang lebih cepat dari list yang ada di Python ya, karena Python tidak punya data array, tipe data array ya. Nah, pertama di NumPy ini misalnya kita membuat array 1 dimensi ya. Caranya kita import NumPy s np begitu. Nah, kemudian kita bisa buat data arraynya dengan cara data, misalnya tulis np array, kemudian kita bisa tampilkan dengan cara seperti ini, atau kita juga bisa menampilkan data tertentu, misalnya data ketiga gitu ya. Kemudian kita save, kita compile. Nah, ini akan data ini menampilkan semua data arraynya.
dan data kedua ini data menampilkan data ketiga kan 0, 1, 2 begitu ya. Kemudian contoh berikutnya kita bisa membuat array multiple dimensi ya, 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya ya. Caranya misalnya kita buat array 3 dimensi. Array misalnya 1 2, kemudian 3 4, kemudian 5 6. Nah, ini untuk menampilkan datanya langsung saja panggil arraynya, atau kita juga bisa menampilkan data, misalnya data kedua dari baris kedua gitu ya. Nah, data 4 ini ya. Kemudian kita save, baru kita jalankan. Nah, ini muncul, salah, ini 3D. Kita save, ya akan muncul 4 ya, karena 0 1 0 1 gitu ya. Ini tampil, ini multiple dimension. Kemudian kita juga bisa menggabungkan array. Array. Misalnya kita punya array lain gitu ya. Untuk menggabungkan array memang harus sama jenisnya dengan array yang akan digabungkan. Jadi nggak bisa misalnya satu dimensi dengan 2 dimensi begitu ya. Misalnya kita menggabungkan data ini dengan data 2. Data 2-nya isinya misalnya 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian kita gabungkan menggunakan fungsi concatenate gitu ya, panggil dengan data pertama yang akan digabungkan dengan data yang kedua. Kemudian kita bisa print data gabungannya. Oke, kita lihat data gabungannya. Tadinya 1 2 3 4 5 ditambah dengan 6 7 8 9 0. Jadi array gabungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Oke, berikutnya kita bisa juga mencari nilai dalam array. Misalnya kita ingin mencari nilai dalam array ya. Nah, misalnya kita ingin mencari nilai di array gabungan ya. Kita bisa masukkan variabel misalnya ini, kemudian kita bisa panggil fungsi where, kemudian panggil array yang akan dicarinya dan nilai yang akan dicari. Kemudian kita bisa tampilkan datanya. Oke, sini kita coba tampilkan datanya. Nah, ini keempat ya, ada di keempat. Jadi 0 1 2 3 4. Jadi 5 itu ada di indeks keempat dalam array gabung. Berikutnya, operasi yang sering juga dilakukan menggunakan NumPy adalah sorting atau pengurutan. Gitu ya. Misalnya saya punya data data yang tipenya adalah integer misalnya ya. Misalnya berapa? Oke, begini, dan satu data lagi yang tipenya misalnya string. Misalnya pisang lagi ya, mangga, kemudian apel misalnya gitu ya. Nah, ini untuk mengurutkan kita bisa panggil menggunakan sorting. Sort data ke-5 misalnya, dan berikutnya misalnya sort data ke-6. Kita save, kemudian kita ini salah, sorry. Kita save,
Kemudian kita compile. Nah, sini akan kelihatan dia akan diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, 0 sampai 22. Dan pisang, mangga, apel dia diurutkan juga berdasarkan alfabet A, M, dan P. Ini pengurutan menggunakan NumPy. Berikutnya yang sering juga dilakukan di array adalah filter array. Misalnya kita ingin memfilter data yang pertama ya, data pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, kita hanya ingin menampilkan 1, 3, dan 5 saja. Maka kita bisa masukkan array filter ya, list filternya, misalnya true, false. True artinya ditampilkan, false artinya tidak ditampilkan gitu ya. Oke, kemudian data filternya, masukkan data filter, kemudian print data filter. Oke, jadi yang ditampilkan hanya 1, 3, dan 5 saja, yang true saja. Kita save, kemudian kita compile. 1, 3, 5. Nah, ini adalah operasi-operasi yang sering dijalankan di array ya. Kalau menggunakan list dia lebih lambat untuk data yang banyak, yang besar. Kalau menggunakan NumPy dia bisa lebih cepat. Oke, materi terakhir adalah mengenai Matplotlib ya. Matplotlib ini merupakan pustaka yang digunakan untuk membuat grafik ya, atau chart ya. Grafik atau chart. Jadi pertama kita import dulu. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan data koordinatnya X dan Y. Misalnya koordinat X sama dengan kita isi dengan misalnya 3, 4, 5, 6, 8 gitu ya. Koordinat Y nya kita isi dengan array list ya, 3, 4, misalnya 1, 6, 2 lah seperti ini. Kemudian kita tampilkan ke layar. Nah, kita panggil P nya untuk menampilkan data X, Y nya. Kemudian kita panggil fungsi untuk menampilkan datanya ke layar gitu ya. Kita coba, kita save, kemudian kita compile. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi 3,3, 4,4, 5,1, 6,6, dan 8,2. Oke, hasil plotting grafiknya seperti ini. Ini menggunakan Matplotlib, itu sudah sangat mudah sekali untuk menampilkan chart atau grafik menggunakan Python. Oke, misalnya plotnya itu kita ingin tambahkan bukan berupa garis tapi berupa titik. Kita bisa tambahkan parameter ketiga di plotnya ini. Coba kita save, kemudian kita compile lagi. Nah, yang tadinya berupa garis sekarang berupa plotting titik ya. Oke, ini cara penggambaran yang selanjutnya misalnya ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan marker, kita tinggal tulis saja di sini markernya, kita save, kemudian kita compile lagi. Nah, di sini di setiap titiknya ada markernya, kemudian ada garisnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin garisnya itu terputus-putus, misalnya kita bisa pakai parameter line style diisi dengan
jenis garisnya apa, misalnya garis terputus-putus gitu ya. Compile. Nah, sekarang garis grafiknya menjadi garis yang terputus-putus. Kemudian yang selanjutnya, misalnya kita ingin warna garisnya itu jadi merah misalnya ya, kita rubah jadi warna merah. Garisnya tadi kita save, kita compile lagi. Oke, garisnya menjadi warna merah ya. Kemudian kita misalnya ingin menambahkan judul grafik dengan label sumbunya ya. Berarti kita tinggal tambahkan judulnya. Oke, misalnya grafik Python. Nah, oke, seperti ini. Kemudian sumbu X-nya, ambil fungsi X label. Misalnya di sini tulisannya sumbu X, kemudian Y label. Oke, sumbu Y ya. Kita save. Oke, di sini ada judul grafik Python, sumbu Y dan sumbu X ya. Oke, misalnya kita ingin tambahkan grid gitu ya. Nah, untuk menambahkan grid kita tinggal panggil fungsi grid ya, supaya lebih jelas mungkin ya si grafiknya itu. Nah, ini pakai grid, jadi otomatis nanti ada gridnya. Kemudian misalnya kita ingin menampilkan apa ya, grafik bar. Nah, kalau grafik bar kita bisa buat nah, di sini diganti saja plotnya menjadi bar gitu ya, bar X dan Y. Kita save, kita compile. Grafiknya sekarang berubah menjadi grafik bar. Kemudian misalnya kita ingin buat grafik pie chart ya. Untuk pie chart misalnya kita buat satu lagi list ya. Misalnya ukurannya 25, 10, 40 sehingga totalnya jadi 100 begitu ya. Kemudian kita tampilkan ketik sini pie. Nah, datanya itu diambil dari data Z ya. Kemudian kita save, kemudian kita compile. Nah, ini contoh dari grafik untuk pie-nya ya. Yang itu tidak perlu sumbu X, sumbu Z mungkin di sini ya. Oke. Ini adalah cara menampilkan data berupa grafik atau chart di Python ya, menggunakan Matplotlib library. Ini jadi sangat mudah ya. Hanya beberapa baris saja bisa langsung tampil grafik atau chartnya. Oke, demikianlah seri belajar bahasa pemrograman Python telah kita selesaikan, dari mulai menulis hello world hingga mengerjakan program menggunakan Matplotlib ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.